Sehingga seringkali orang mengaku takut dengan api neraka. Takut dengan siksa-siksa yang ada di dalamnya. Tetapi masih saja bergelut dalam kesenangan syahwat yang terlarang. Masih mau berbuat syirik. Masih mau makan uang riba. Masih mau durhaka kepada kedua ibu bapanya. Masih berani curang dalam menggunakan timbangan. Masih sebagai pengguna narkoba. Masih mau judi online dan lain sebagainya yang dilarang syariat agama. Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nikmat yang banyak untuk bersama-sama menjalankan ibadah, bertemu dalam salat Jumat berjamaah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan itu bisa menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah dan memposisikan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat hamba Allah rahimakumullah. Pada Jumat kali ini khatib akan berkhutbah dengan judul surga dan neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innal jannata huffat bil makarihi wa innan nara huffat bis sahawat. Artinya, sesungguhnya surga itu dikepung oleh segala kemakruhan atau hal yang dinistakan agama. Sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat atau hal-hal yang menyenangkan hati manusia. Arti kata dikepung atau huffat adalah terhalang. Sebagaimana sebuah perkampungan, seseorang harus berani menerjang banjir agar sampai ke perkampungan tersebut. Demikian juga dengan surga. Mereka yang menginginkannya harus siap melawan berbagai kemakruhan. Yang dimaksud dengan kemakruhan adalah segala hal yang dianggap buruk dan dibenci oleh syariat agama. Begitu pula sebaliknya. Posisi neraka dalam hadis ini dikelilingi dengan berbagai kesenangan. Barang siapa yang kesehariannya selalu bersenang-senang tanpa memperdulikan aturan syariat agama, sungguh dia telah berada sangat-sangat dekat dengan neraka. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sangatlah mudah dipahami. Namun sayangnya, seringkali pemahaman itu hanya berhenti sebagai pengetahuan dan tidak ditindaklanjuti sebagai amalan. Sehingga seringkali orang mengaku takut dengan api neraka, takut dengan siksa-siksa yang ada di dalamnya, tetapi masih saja bergelut dalam kesenangan syahwat yang terlarang. Masih mau berbuat syirik. Masih mau makan uang riba. Masih mau durhaka kepada kedua ibu bapanya. Masih berani curang dalam menggunakan timbangan. Masih sebagai pengguna narkoba. Masih mau judi online dan lain sebagainya yang dilarang syariat agama. Begitu pula sebaliknya banyak orang yang mengaku merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingin surga. Bersanding di dalamnya bidadari-bidadari. Tetapi tidak senang dengan amal-amal soleh dan kebajikan-kebajikan anjuran agama. Sebuah kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan erat dengan hadis ini. Sebagaimana dinukil dalam kitab Sirajut Talibin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan surga, maka diperintahkanlah Jibril untuk melihatnya sambil berkata, "Jibril, lihatlah surga dengan segala perlengkapannya." Kemudian Jibril pun kembali menghadap dan berkata, "Demi kemuliaanmu, semua orang yang pernah mendengar kata surga pasti akan memasukinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memagari surga dengan kemakruhan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus Jibril untuk melihatnya. "Sekarang kamu lihatlah surga itu." Lihatlah surga itu kembali, lengkap dengan segala fasilitas untuk penghuninya. Maka berangkatlah Jibril. Kemudian ia kembali menghadap dan berkata, "Demi kemuliaan Zatmu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Sekarang pergilah kamu ke neraka. Lihatlah segala macam siksa yang ada di dalamnya." Perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada Jibril. Ia pun berangkat dan kembali menghadap seraya berkata, "Demi kemuliaanmu ya Allah, hamba yakin tak seorang pun yang pernah mendengar cerita neraka dan mau memasukinya." Maka Allah segera menghiasi neraka dengan berbagai kesenangan. Dan kembali berkata kepada Jibril, "Sekarang tengoklah kembali neraka itu." Jibril pun berangkat dan segera kembali dan berkata, "Ya Allah, demi kemuliaanmu aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka-Mu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah Allah membuat ujian-ujian pagar untuk surga sebagai ujian bagi mereka yang menginginkannya. Dan Allah perindah neraka dengan berbagai aksesoris yang terbuat dari kesenangan-kesenangan sebagai cobaan manusia. Karena itu pada hadis selanjutnya Rasulullah SAW menggarisbawahi bahwa surga adalah sesuatu yang sulit diraih bagai berada di tempat yang tinggi, sedangkan neraka adalah sesuatu yang mudah bagai berada di tanah yang rendah. Hadirin sidang Jumat hamba Allah rahimakumullah. Begitulah keadaan sebenarnya. Selanjutnya terserah pribadi kita masing-masing. Apakah kita inginkan surga atau menyerahkan diri kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah menerangkan, menyambung keterangan hadis ini, bahwa kini pada masa Al-Ghazali hidup, manusia sungguhlah amat lemah. Sedangkan kehidupan semakin kompleks
pengetahuan agama semakin menipis. Adapun kesempatan ibadah semakin menyusut. Kesibukan semakin mendesak. Umur semakin berkurang. Dan amal ibadah terasa makin berat. Bukankah hal ini semakin terasa pada zaman sekarang ini? Yang diinginkan hanyalah segala hal yang serba cepat, serba instan. Tidak ada usaha yang serius. Yang ada hanyalah ketergantungan dengan gadget, dengan Android, dengan alat-alat komunikasi, dan dengan peralatan teknologi lainnya. Sampai-sampai pelaksanaan sholat 5 waktu pun tidak terlaksanakannya. Begitu sibuknya dengan jadwal-jadwal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka yang tersisa hanya satu. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan cahaya untuk hambanya. Seorang sahabat bertanya, bagaimana tanda orang yang memperoleh cahaya hidayah itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, hamba yang memperoleh cahaya hidayah Allah, ia akan undur diri dari urusan dunia, menekuni urusan akhirat, dan mempersiapkan diri seolah ajal akan segera datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.